91,1 FM Radio Robani Melaju Ilmu dan Peradaban. Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita. Afwan tadi sempat terhenti siaran kita karena ada trouble di networking. Dan kita kembali lagi untuk kesempatan hari ini di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz dengan tema Dari Madinah Membangun Peradaban Dunia. Setelah kita dengar tadi mukadimah atau penjelasan awal dari guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala, selanjutnya kita akan dengarkan pula bagaimana pendahuluan atau mukadimah dari guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita membicarakan satu tema yang sangat besar di dalam Islam, membicarakan tentang sebuah perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang perjuangan Nabi tidak cukup dengan semangat yang ada dan lahir dalam jiwa saja, dan membangun peradaban yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW juga tidak bisa dengan jargon-jargon saja, melainkan kita harus belajar tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, melainkan kita harus belajar fase-fase yang telah dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam membangun peradaban di kota Madinah dengan para sahabatnya yang sangat militan, yang dulu mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai kesempatan, di dalam majelis-majelis ilmu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semangat keimanan dan dengan sebuah tujuan dan visi yang besar pula. Oleh itu pada kesempatan ini kita mengangkat tema membangun peradaban dari Madinah, kita membangun peradaban dunia. Luar biasa kalimat ini, dan mari kita buktikan dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Di awal guru kita Dr. Dasman telah menyebutkan latar dan kondisi Mekah, ya. Sebetulnya kota Mekah kota yang beruntung, karena disitulah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus, wahyu turun, Jibril datang. Namun kota ini seperti yang disampaikan tadi, bahwa kondisi kota Mekah adalah sebuah wilayah yang sudah merasa nyaman dengan keadaan seperti itu. Nyaman dengan keyakinan yang mereka yakini. Karena mereka meyakini bahwa mereka ini berada pada millati Abina Ibrahim. Tapi apakah itu benar? Tidak. Sumbernya dari mana? Tidak tahu. Mereka meyakini itu berdasarkan berita-berita, isu-isu belaka. Itu yang kalau bahasa guru kita tadi adalah ilmu rasa, ilmu kira-kira tadi, sehingga apa yang mereka yakini tidak ada kebenaran. Dan betul memang orang dimanapun kita berada, tidak hanya di kota Mekah, di wilayah, di kampung, di negeri, dimanapun kita berada, yang mereka tidak berada dalam keislaman tetapi mereka sudah merasa aman dan nyaman, itu memang taubatnya lambat. Terbukti kan taubatnya ahlu Mekah, artinya Mekah ini bisa ditaklukkan oleh Nabi pada tahun setelah 8 tahun Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi keyakinan, dari sisi budaya, dari sisi akhlak, mereka sudah nyaman dengan kondisi itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya sudah mendatangi beberapa kaum besar, orang-orang kabilah hebat di sana untuk menerima dakwanya. Tapi memang lagi-lagi dakwah Nabi itu ditolak, wahyu ditentang. Begitupun dengan Taif. Tatkala kota Mekah ini
menjadi kota yang tidak lagi sulit untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berikhtiar untuk mencari sebuah kota yang harapan kota itu adalah kota yang bisa menerima dakwahnya. Lagi-lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, maka Nabi SAW dilawan, wahyu dilawan, wahyu yang dibawa itu dilawan, Nabi SAW dilempar. Maka ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin, bahwa apabila wahyu, ya panduan yang Allah turunkan untuk kita, dan apabila ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima, dan bahkan ada usaha untuk menentangnya, maka yakinlah di situ tidak akan lahir peradaban, tidak akan muncul peradaban. Oleh itu, bagaimana dengan kota Madinah? Kota Madinah adalah kota yang beruntung. Tapi perlu juga kita sedikit bahas latarnya, karena tadi guru kita panjang lebar bicara tentang kota Mekah, bagaimana kondisi. Saya katakan bahwa kota Madinah tidak jauh berbeda dengan kota Mekah. Dari sisi agama mereka musyrik. Mereka musyrik. Dari sisi ilmu, keilmuan mereka sama, ummi. Makanya Allah katakan huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Mereka juga umat yang tidak pandai baca tulis. Kota Madinah mirip, juga tidak memiliki ilmu. Bahkan tidak menjadi sebuah kota yang dipandang. Bahkan dari sisi ekonomi dia tidak seperti kota Mekah. Walaupun kota Madinah menjadi jalur saja persinggahan untuk menuju Syam, tapi dia tidak sebesar kota Mekah. Dari sisi kondisi masyarakat, seperti yang digambarkan tadi, Aus dan Khazraj itu sepanjang mereka di situ berkelahi. Umat yang sudah resah, masyarakat yang sudah lelah, capek, berkelahi terus. Sebetulnya mereka ini, dari sinilah letaknya nanti. Kenapa? Di saat wilayah ini, kota Madinah ini, sebuah kota yang masyarakatnya sudah merasa risau, sudah merasa lelah dengan keadaan dan kondisi. Bukankah ini kita dapatkan dalam sejarah? Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersirat dalam ucapan mereka, wahai Muhammad, jika engkau mampu mendamaikan kami, Aus dan Khazraj ini, maka kami akan muliakan engkau. Di sini sebuah isyarat bahwa ya kalau Rasulullah SAW ini sebuah perjalanan, bahwa di situ ada sebuah potensi untuk memulai peradaban atau membangun peradaban di kota Madinah. Dari sisi tempat, bahwa Madinah namanya kita tahu bahwa Yathrib ya itu bukanlah nama yang indah, karena banyak sekali dari sisi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat hijrah ke kota Madinah, maka nama Yathrib ini diganti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Thayyibah atau Tabah. Ini pergantian nama ini adalah pergantian dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Itu pergantian dari kejahilan menuju ilmu dan hidayah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai peradaban itu tidak hanya sekedar memperhatikan hal besar, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan masalah nama. Betapa banyak di dalam sejarah Islam yang diganti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nama-nama sahabat. Betapa banyak di dalam Islam kita dapatkan dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jalan-jalan itu diganti oleh beliau namanya. Ya, ini hal yang patut untuk kita pelajari bersama. Intinya apa? Bahwa kota Madinah bukanlah kota yang siap secara data dari awal, adalah kota yang akan dijadikan peradaban. Ini pelajaran mahal untuk para generasi muda kita, agar kita tidak cepat loyo, tidak cepat merasa susah, tidak merasa cepat putus asa. Nabi telah mengajarkan kita dari
tempat-tempat itu tidak disukai orang. Namanya saya sudah tidak baik namanya. Diganti oleh Rasulullah SAW namanya. Agar kita sadar bahwa ketika Rasulullah SAW berjuang membangun peradaban dari kota Madinah ini, pelajaran mahal untuk generasi muda dan pelajaran mahal untuk kita yang menyiapkan umat, pelajaran mahal untuk kita para penanggung jawab dalam sebuah lembaga pendidikan, agar kita belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau membangun peradaban dari kota Madinah. Nah, oleh itu wilayah Madinah atau kota Madinah, masyarakat sudah mulai resah, dan biasanya orang hijrah itu kalau sudah mulai resah, kegelisahan memuncak, kegalauan sudah mulai, ya, maka ilmu itu cepat. Tapi kalau orang sudah merasa cukup, sudah merasa benar, sudah merasa pintar, sudah merasa seperti dikatakan kalau minta khutbah tidak ada menolak, jam berapapun hadir kajian, sudah merasa hebat. Buka mata kita, buka mata kita, agar kita tahu bahwa sejarah membuktikan orang-orang yang sudah merasa aman, yang sudah merasa hebat, itu tidak akan Allah pilih sebagai tempat peradaban. Agar kita tahu seperti itu kaum muslimin. Maka Madinah datang mereka utusan-utusan kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam mengatakan, ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, ya, maka aku tidak aku lihat pada wajahnya orang yang pendusta, yang dituduhkan oleh orang-orang yang sudah merasa hebat di kota Mekah. Coba lihat, ini bukti sejarah. Ini kita belum lagi berbicara tentang pilar-pilar peradaban. Ini masih bisa bicara awal ini, agar kita tahu kaum muslimin bagaimana, dari mana kita memulai dan seperti apa persiapan Rasulullah SAW. Belum lagi kita berbicara khutuwat, belum lagi kita berbicara tentang benih-benih apa yang ditumbuhkan oleh Rasulullah SAW. Ini harus menjadi sebuah pertemuan lagi, Ustaz. Nah, ini beberapa pertemuan lagi. Nah, ini belum selesai. Ini masih kulit-kulitnya saja ini. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, setuju Ustaz ya? Nah, ini. Oleh itu kaum muslimin, bahwa ketika Rasulullah SAW ya mendengar ada harapan dari pemuda-pemuda yang datang ke kota Mekah itu, ya, Aus dan Khazraj, mereka ini orang-orang yang berkelahi, orang-orang yang berantam terus, ya, menumpahkan darah, kelahi. Oleh itu kaum muslimin, maka Nabi SAW datang ke kota Madinah, ya, dengan sejarah yang sangat luar biasa, ya, ditulis oleh para ulama kita. Nah, disitulah Rasulullah SAW membangun peradaban dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, ya. Karena ini waktu yang terbatas, ya, bahwa ketika wilayah itu, ketika generasi itu sudah mulai ingin tahu sebuah ilmu, sudah ingin belajar, sudah ingin mengetahui, lelah dengan kondisi yang ada, maka memang akan cepat ada perubahan. Hari ini juga demikian. Teman-teman yang hijrah, teman-teman yang berani meninggalkan pekerjaan yang mungkin di situ adalah dari sisi income sangat banyak, tapi dia tahu berdasarkan dalil Al-Quran, bahkan hadis Nabi SAW, bahwa pekerjaan di situ, hasil yang dihasilkan itu adalah, ya, haram, ya, maka dia dengan berani, ya, karena dia yakin dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti lebih baik. Mungkin dari sisi penghasilan tidak jauh lebih, ya, besar dari awal, mungkin lebih sedikit, tapi berani meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, itulah hijrah yang sesungguhnya, itulah istiqamah yang sesungguhnya. Oleh itu kaum muslimin, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah mulai datang, maka yang dilakukan pertama Rasulullah SAW adalah membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini membuktikan bahwa masjid adalah sumber peradaban, tempat lahirnya peradaban. Karena dari masjidlah Rasul sallallahu alaihi wasallam membicarakan musyawarah, bahkan merangkai beberapa agenda-agenda dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merajut ukhuwah,
kebersamaan di kota Madinah diawali dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah sentral utama lahirnya peradaban Islam di kota Madinah. Maka itu kaum muslimin, hari ini kalau kita ingin hadir peradaban itu, kalau kita ingin kembalikan peradaban seperti mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahirkan peradaban dari kota Madinah, maka kita harus perhatikan masalah masjid, baik dengan ibadah kita di dalamnya, dengan ilmu yang kita hidupkan di dalamnya, kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika rumah Allah ini kita makmurkan, ada harapan cahaya peradaban itu kembali hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Oleh itu kaum muslimin, bahwa ketika Rasulullah SAW ya di awal-awal hadir di kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan beberapa hal seperti membangun masjid. Yang kedua ya diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan muakhat, ya mempersaudarakan orang yang datang yang disebut dengan muhajirin dan orang penduduk asli yang disebut dengan ansar, dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya persaudaraan ya yang bukan hanya sekedar persaudaraan, tetapi bahkan membuktikan persaudaraan itu, yang memberikan harta yang terbaiknya, yang memberikan apa yang dimilikinya. Bahkan saudara yang datang yang tidak memiliki apa-apa, itu adalah tanggung jawab saudaranya. Kemudian setelah itu Nabi membangun pasar. Bagaimana mungkin pasar itu tidak dikuasai, karena itu adalah banyak hal yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, pasar dikenal di kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahud. Ya, pasar Bani Qainuqa ya, terkenal sekali. Dan Nabi SAW membangun strategi. Makanya di antara strategi-strategi pemerintahan yang dilakukan Rasulullah setelah masjid yang menjadi pusat peradaban, maka Nabi SAW memperhatikan pasar. Ya, kaum muslimin bagaimana bangkit dari peradaban Yahudi, dari peradaban jahiliyah, sementara ya muamalah yang dilakukan, muamalah riba, kemudian transaksi Yahudi yang dilakukan. Maka itu Nabi SAW membuat pasar dengan sahabat, dengan kaum muslimin membuat pasar sendiri. Tidak lama Pak, roboh, hilang itu pasar kaum Yahudi. Maka kalau kita ingin kokoh, maka kokohkan barisan kita. Makanya setelah pasar dibangun, Nabi SAW mengokohkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sebelum Nabi melakukan perjanjian eksternal, Nabi melakukan perjanjian antara kaum muslimin dulu. Bahkan ungkapan Nabi itu adalah innahum qaumun wahida, innahum ummatun wahida min dunin nas. Ini menunjukkan bahwa umat ini memang umat yang satu. Kita kokoh. Kalau bahasa eksklusif ya, itu tidak ada masalah, karena kita berbeda dari sisi akidah. Kita kokoh dari sini. Umat Islam tidak sama dengan umat yang lain. Ini salah satu yang diungkapkan Nabi SAW di antara isi-isi yang harus ada di antara kaum muslimin. Karena kalau kita lihat dari sisi kabilah-kabilah yang ada, itu akan menjadi sebab perpecahan. Karena sebelum Nabi datang kita tahu Aus dan Khazraj itu mereka berpecah belah. Maka Nabi melihat seorang pemimpin yang cerdas harus menyatukan dulu hati-hati kaum muslimin itu. Makanya kata Abdullah bin Salam, di antara hadis-hadis yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah at'imut ta'am, ya, wa afsus salam, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasun niyam, tadkhul jannata bisalam. Bahkan pertanyaan para sahabat juga dengan ayyul islami khair ya Rasulullah, ya, maka Nabi mengatakan tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Di antara hadis-hadis yang awal disampaikan Nabi SAW adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Itu dibangun oleh Nabi agar kaum muslimin ini kokoh. Nah, kalau peradaban ingin bangkit kaum muslimin seperti mana Madinah dulu bangkit, maka lisan mesti dijaga. Kita ini jangan mudah berdosa. Jangan kita sudah menuduh. Jangan kita ini cepat-cepat merasa ini kita sudah benar. Kita sama-sama mencoba kembalikan. Kalau ingin kebenaran, maka kuncinya cuma itu. Tidak ada yang lain. Itu jaminan dari Nabi SAW. Ya.
taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau peradaban ingin bangkit. Kalau tidak, ya beginilah peradaban, ya tidak jauh dari peradaban jahiliyah masa dulu nanti. Waliyatubillah. Nah, kita berharap kaum muslimin umat ini kokoh, ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, la innahum ummatun wahida min dunin nas. Kita ingin umat ini kokoh dalam akidah, kokoh dalam muamalah, kokoh dalam akhlak, kokoh dalam budaya kita. Apapun yang bertentangan dari syariat, dengan ridha dan senang hati kita tolak. Jangan pertahankan juga. Ini masalahnya. Ya, yang tidak asli itu terkadang yang disukai. Yang asli itu sulit diterima. Ini masalahnya. Oleh itu kaum muslimin, mari kita sama-sama untuk membangun peradaban, ya, membangun peradaban dari Madinah untuk dunia, ya. Maka mari kita lihat langkah-langkahnya. Insyaallah akan dijabarkan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya. Saya sekilas saja. Ini masih kulit. Masih belum lagi bicara tentang bagaimana Nabi SAW membangun sistem, bagaimana Nabi SAW, ya, kita lihat nanti agar kita tahu bahwa urutan sejarah itu adalah urutan. Ini kalau bicara tentang perjuangan Rasulullah juga bicara tentang urutan. Karena tahun-tahun yang dilewati Nabi itu adalah panduan. Bagaimana Nabi menyiapkan generasi. Bahkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, 3 tahun Nabi telah menyiapkan untuk bisa hijrah ke kota Madinah. Jadi kalau buat perencanaan, itu memang harus ada sebuah agenda besar, mesti ada perencanaan. Untuk hijrah hal yang besar, Nabi menyiapkan 3 tahun di kota Madinah, di kota Mekah. Gitu kan? Menyiapkan di kota Mekah 3 tahun. Barulah strategi-strategi itu nanti. Bahkan sampai nanti pada tahun kelima, insya Allah akan kita pelajarilah. Biar kita, jadi tahun-tahun itu akan kita urai nanti satu persatu, agar menjadi panduan dalam kehidupan kita. Ya, sampailah Nabi SAW, ya, wafat dan selesai tugas, sempurna tugasnya, sempurna pekerjaannya. Tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 dan 10. Dan itu adalah tahun-tahun yang harus kita bongkar secara detail. Itu bagaimana aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah ilmu tentang tema kita hari ini, dan selanjutnya kita akan dengarkan ini mungkin porsi terakhir Ustaz, ya. Akan kita kombinasikan nanti di sesi tanya jawab, mungkin akan lebih dikembangkan. Untuk selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Masyayikh kiram, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, Ray Imran, dan seluruh ikhwah yang hadir di studio pada hari ini, serta seluruh pendengar Radio Robani dan pecinta KMTV, Kampar Mengaji TV, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini kembali kita bisa berbagi, berdiskusi, membicarakan sesuatu yang sangat besar, yaitu bagaimana membangun sebuah peradaban yang sengaja kita ambil temanya bertahap dari awal, terus mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan sampai ke intinya. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah bagi kita bersama insya Allah, dan bisa menambah ilmu, wawasan, iman, dan sekaligus menambah semangat amal. Kita juga harus berselawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan peradaban itu sendiri. Tanpa beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya umat akan tetap berada pada kegelapan. Sebagian yang terakhir sudah sangat banyak sekali yang disampaikan. Jadi bingung saya mau menyampaikan apa lagi. Karena semua sisi sudah dibahas. Maka sebentar aja, sedikit aja, karena saya yakin ada banyak pertanyaan barangkali yang perlu kita jawab. Saya ingin mengatakan bahwa rahim Madinah itu sudah melahirkan satu peradaban. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun.
Sehingga Madinah itu lambang kemajuan. Kata Madinah itu sendiri itu simbol untuk kemajuan gitu. Coba saja tengok orang kalau ingin mengungkapkan sebuah kemajuan yang diucapkannya Madani. Umpamanya UIN Kampus Islami Madani. Madani itu Madinah, dari kata Madinah. Pekanbaru kota apa? Pakai kata Madani. Ini fakta ini. Menggambarkan bahwa ungkapan kemajuan itu ada pada Madinah, karena Madani di sini dari kata Madinah, dan Madinah itu bermula adalah dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu benar-benar Madinah adalah sumber peradaban, sumber kemajuan. Kalau seandainya kita ingin maju, maka mengaculah kepada peradaban yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang kalau seandainya kita coba banding-bandingkan dengan peradaban yang sudah ada, jauh berbeda. Kalau tadi disebutkan Hadaratul Rum wal Furs, peradaban Romawi dan Persia, saya ingin menambahkan ada dulu yang dikenal Hadaratul Yunan, peradaban Yunani. Mereka membangun peradabannya di atas al-quwwatul aqliyah, kekuatan akal dan nalar. Maka muncullah dari Yunani itu berbagai pemikir-pemikir yang sangat terkenal, yang sampai hari ini masih dibangga-banggakan. Plato, Socrates, ahli-ahli fisika, ahli macam-macam, yang buah dari kekuatan pikiran tadi. Tapi ternyata peradaban mereka tidak mampu memenuhi hajat semua orang. Kalau kita lihat Hadaratul Hunud, Hindus, mereka membangun peradabannya di atas al-quwwatur ruhiyah, kekuatan ruh. Maka banyak kita temukan di sana bagaimana cara bertapa yang paling mantap, ilmu-ilmu batin itu akan ditemukan di sana. Karena memang peradaban mereka itu dibangun di atas ruh. Tapi ternyata mereka juga belum mampu memenuhi hajat semua manusia. Muncul belakangan yang dibangga-banggakan pada abad ke-18 itu Hadaratu Al-Gharbi wal Uruba, peradaban Barat dan Eropa. Mereka membangun di atas Al-Quwwatul Maddiyah, kekuatan materi, sehingga sumber alam ini itu sumber kekuatan mereka. Mereka menguasai minyak, mereka menguasai emas. Asal dengar ada minyak di mana gitu, itu mereka ingin menguasainya, dan dengan segala cara. Bahkan kebahagiaan peradaban Barat itu di atas penderitaan orang lain. Mereka kaya karena orang lain tersiksa. Agar senjata-senjata mereka itu laku, diciptakanlah pertikaian-pertikaian antar negara. Dan sayangnya sasaran mereka adalah umat Islam. Maka rata-rata pertikaian antar umat Islam itu selalu saja soal perbatasan. Selalu saja. Saudi dengan Yaman, di Sudan ada Darfur, Indonesia dengan Malaysia, selalu saja soal perbatasan. Karena merasa masing-masing punya hak, maka muncul pertikaian dan mereka jual senjata. Jadi mereka membangun peradabannya di atas penderitaan orang lain. Jangankan menjawab hajat manusia, justru menderitakan banyak manusia. Tapi hadirlah peradaban yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggabung semua yang tadi itu, sehingga peradaban yang dibawa oleh Nabi itu adalah benar-benar peradaban yang mengabulkan, mampu menjawab semua hajat manusia, karena tidak ada satu sisi pun yang ditinggalkan oleh Nabi. Orang Yunani maju dari sisi akliyahnya, nol dari sisi ruhiyahnya. Orang Hunud maju pula dari sisi ruhiyahnya, walaupun ruhiyah yang salah, tapi tidak pula dari sisi yang lain. Tapi Nabi Muhammad menyeimbangkan semua yang tadi itu. Maka peradaban Rasul itu dibangun di atas al-quwwatur ruhiyah, dibangun di atas al-quwwatul aqliyah,
wal ilmiyah, dan bahkan juga dibangun di atas al-quwatul maddiyah. Itu yang disampaikan oleh Dr. Hidayatullah tadi itu. Nabi bangun masjid, ada muakhad, ada fasar. Ini semua adalah kekuatan yang tadi itu. Al-quwatul ruhiyahnya dibangun di masjid, al-quwatul akliyahnya berdasarkan wahyu yang ada. Kemudian bagaimana menguasai ekonomi agar bisa hidup, karena bagaimanapun ekonomi diperlukan dalam kehidupan. Tapi yang menarik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengedepankan ruhiyah dari segala-galanya. Ruhiyah dalam artian akidah, bagaimana benar-benar peradaban Nabi dibangun di atas akidah yang benar. Dan itu secara berimbang gitu. Kalau boleh kita ibaratkan seekor burung yang terbang, dia punya dua sayap. Peradaban Islam itu punya dua sayap itu. Ada dari sisi ruhiyah, ada dari sisi madiyahnya. Ruhiyah jasadiahnya berimbang. Bahkan Nabi tidak setuju kalau seandainya ada orang yang kerjanya zikir aja di masjid, tapi dia melupakan nafkah tanggung jawabnya kepada keluarga. Nabi tidak suka itu. Bahkan Nabi mencelanya. Ketika kisah 3 orang yang datang kepada Nabi itu kan, ada yang salah satunya mengatakan dia hanya ingin beribadah saja, tidak mau menikah. Ada yang mengatakan dia ingin puasa terus tiap hari, tidak pula dia berbuka. Ada yang mengatakan dia hanya ingin sholat malam aja terus, tidak pula dia mau tidur. Malah dilarang oleh Nabi. Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kok bisa ini ada orang yang ngomong begini kata Rasul. Innama ana atqakum wa akhsyakum. Saya ini yang paling takwa, paling takut kepada Allah daripada kalian semua. Tidak ada yang lebih takwa di antara kita kecuali saya. Itulah kira-kira makna Nabi itu. Karena beliau menunjukkan ketidaksetujuannya. Tetapi katanya, saya puasa, saya juga berbuka, saya sholat malam, saya juga tidur, saya beribadah, tapi saya juga menikah, dan nikah itu adalah sunnah saya. Siapa yang tidak mencintai sunnah saya, maka dia bukan bagian dari saya. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini sebenarnya asas, ini adalah fondasi dalam membangun sebuah peradaban. Dan dalam Al-Quran kita temukan banyak hal. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, raihlah bagian akhirat kita, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam ayat itu memang mendahulukan akhirat, karena akhirat yang jauh lebih lama nanti. Diakhirkan dunia, karena dunia hanya sementara saja. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Jembatan kecil menuju yang tidak akan lama kita sampai nanti pada akhirnya kita ke akhirat. Maka ketika Nabi mengajak membangun peradaban dengan meyakini akhirat, inilah beda antara peradaban Nabi dan peradaban yang sebelumnya. Peradaban sebelumnya dari yang semua tadi itu, Yunani, Romawi, Persia, India, Barat, itu semua membangun di atas kemajuan keduniaannya. Mereka lupa bahwa nanti setelah kematian akan ada hidup lagi. Mereka tahu mereka akan mati. Karena fakta sejarah memang ada kematian itu. Maka Nabi sebenarnya tidak diutus untuk memberitahu kita akan mati. Karena semua orang sudah tahu. Tapi Nabi diutus untuk memberitahukan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Itu yang tidak ada di pikiran orang masa dulu itu. Kalau soal mati, yakin mereka. Bahkan tinggal menunggu masa saja kan. Bagi mereka kematian itu adalah akhir dari semua persoalan. Nah, ketika Nabi membawa sisi yang berbeda dalam membangun sebuah peradaban, yaitu sisi akhirat, dan itu masalah gaib. Inilah akidah yang dibangun awalnya atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu persoalan akidah memang kita harus berkoar-koar gitu. Saat ini kenapa kok sibuk kali ngurus soal akidah yang kecil-kecil? Akidah memang sangat penting. Akidah itu pondasi dari segala-galanya. Kalau akidah rapuh segala-galanya. Dunia kita harus kita bangun di atas akidah. Ibadah kita harus kita bangun di atas akidah. Bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah kalau akidah kita kepada Allah saja belum benar? Maka mendakwakan akidah
itu adalah pokok utama dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pondasi utama yang paling kokoh dalam membangun sebuah peradaban. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal zatnya ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal af'alnya. Kalaulah benar kita berakidah kepada Allah, maka yakinlah insya Allah kita akan punya panduan dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita tidak akan tersalah dalam berjalan. Nah, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah serta ikhwas sekalian yang hadir di studio, beginilah sedikit gambaran dari peradaban yang dibawa oleh Rasulullah, dan peradaban inilah yang menyebar ke dunia. Ada peradaban di bagian timur, dulu pusatnya adalah Baghdad. Ada sebuah pustaka besar ya, namanya Baitul Hikmah, yang berbagai macam bentuk ilmu ada di situ. Para ulama dulu tidak hanya bicara fikih, tidak hanya bicara tafsir, tetapi akidah yang mereka miliki membuat mereka mudah untuk menguasai berbagai macam bentuk ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu-ilmu yang dikuasai oleh orang, ilmu dunia yang disebut hari ini itu sesungguhnya imamnya adalah para ulama Islam. Ahli bedah yang pertama itu justru dari umat Islam. Mereka ada yang ahli kimia, ada yang ahli fisika, ahli matematika, yang menemukan angka 0 saja. Tidak kenal dunia ini sama angka 0, kecuali disampaikan oleh ulama Islam, Al-Khawarizmi. Coba tengok angka Romawi. Garis-garis saja gini kan, 1, 2-nya 2 pula garisnya. Mana 0-nya di situ? Tidak ada. Ulama Islam lah yang memperkenalkan itu. Di barat ada pusat peradaban yang lahir dari Madinah, yang ibu kotanya adalah Cordoba, yang ada di Spanyol. Dibangun di atas kekuatan iman. Maka kota pertama yang dibangun dengan keindahan lampu-lampunya itu adalah Cordoba itu. Sebelumnya tidak pernah dikenal. Orang barat tidak kenal ya bagaimana cara mandi yang benar kecuali dari Islam. Tapi ketika mereka sudah mulai meninggalkan wahyu, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan akidah, seolah-olah di Spanyol tidak pernah ada Islam. Maka benarlah, kalau mulai kita menjauhi Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kita akan semakin terpuruk, akan semakin mundur. Tapi ketika kita semakin dekat dengan Al-Quran dan Sunnahnya Rasul, maka kita akan semakin maju dan semakin bercahaya. Mari sama-sama kita bangun peradaban kita sesuai dengan apa yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah dari Madinah membangun sebuah peradaban. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah dari apa yang tadi sudah disampaikan. Dan kembali saya serahkan kepada Saudara Ray. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk mukadimah atau tambahan sebagai konklusi atau kesimpulan dari keseluruhan tema kita untuk saat ini. Dan seperti biasa di sesi kedua ini antum juga bisa bersoal jawab, dan sepertinya banyak sekali pertanyaan yang masuk di 081273335531. Nanti kita akan beri juga kesempatan kepada ikhwah yang ada di studio. Kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertama dari saudara kita yang ada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dari Akh Febri. Ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan juga rahmatnya kepada asatidz sekalian dan juga kesehatan. Yang ingin ditanyakan Ustadz, mencermati keadaan di media sosial akhir-akhir ini atau beberapa waktu terakhir ini tentang perdebatan bahkan fitnah yang muncul sana sini, itu sungguh memprihatinkan Ustadz. Beberapa ikhwan terlihat atau terlibat juga dengan perdebatan tak berujung ini, dan Ana pun termasuk salah satunya, ngaku Ustadz. Mohon nasihat dan pencerahannya kepada kami agar tidak terpancing juga berkomentar dalam perdebatan-perdebatan tersebut. Jazakallahu khairan. Naam Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi memang sudah menggambarkan bahwa akhir zaman itu adalah, atau bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini hidup di zaman fitnah.
Jadi fitnah itu memang akan ada, sebab Nabi yang menyampaikan gitu. Fitnah itu dulu berawal dari wafatnya Umar bin Al-Khattab. Ada sebuah riwayat yang datang dari Abu Huzaifah Ibnul Yaman gitu ya. Nabi menggambarkan seperti itu, dan dia bilang di hadapan Umar malah seperti itu, bahwa pintunya itu ada ketika Umar sudah wafat. Umar nanya waktu itu nanti pintunya itu dipecahkan atau dibuka secara baik-baik? Huzaifah menjawab, pintu itu dipecahkan. Ternyata itu gambaran dari wafatnya Umar, di mana dia akan wafat secara terbunuh karena pintu itu dipecahkan, tidak dibuka secara baik-baik. Ketika itu mulai bermunculan sampai zaman kita hari ini, zaman fitnah lidah yang tak terhitung, yang sekarang pintu fitnah itu sudah semakin banyak dengan media-media yang ada ini jari kita ini bisa menjadi sumber fitnah. Orang bisa menyiarkan apa saja, salah atau tidak salah, ada yang memang berniat baik, ada yang memang sengaja untuk menimbulkan perpecahan, maka disebarkanlah melalui apa yang dia tulis, yang nanti ditanggapi pula oleh orang-orang lain. Kalau di sini berbohong, di sini akan berbohong lagi membalasnya. Di sini mengatakan goblok, dijawab lagi dengan goblok. Nanti yang ini pokoknya yang membalas tidak mau kalah dengan apa yang dia dapat. Ini semua adalah bentuk fitnah. Dan kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan kita gampang terbawa kepada fitnah yang seperti itu. Kalau kita ingin menyebarkan sesuatu melalui medsos, Facebook, WA, sebarkanlah yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Tulislah sesuatu yang di situ ada faedah-faedah seperti yang dikatakan guru kita tadi. Jangan menulis sesuatu yang kadang-kadang sengaja untuk memancing emosi. Yang harus kita sadari itu adalah bahwa semua yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang berucap itu akan ada pertanggungjawabannya. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada di sisi kita raqib, ada di sisi kita atid. Pencatat baik, pencatat buruk. Yang kita ucapkan baik, bekerjalah yang malaikat pencatat baik tadi. Kalau buruk, maka akan dicatat pula. Sekarang mungkin lisan kita diam, tapi tangan kita bekerja. Sekarang yang berbicara lebih banyak tangan daripada lidah. Lidahnya mungkin diam, tapi apa yang ada di lidahnya diungkapkan melalui apa yang dia tulis. Di-share-lah itu, disebarkan itu. Kalau ternyata tujuannya adalah tidak baik, sengaja untuk mendatangkan kekacauan, sengaja untuk berbohong, untuk menyebarkan sesuatu yang hoax dan lain sebagainya, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka pikir-pikir betul untuk bermain medsos, untuk melakukan sesuatu, tanya apakah yang dilakukan itu bermanfaat atau tidak. Kalau seandainya memberikan kebaikan kepada orang lain, lanjutkan. Tulis sesuatu, mungkin nasihat, orang baca, dan dengan membaca itu orang bertambah semangatnya untuk dekat kepada Allah. Awalnya dia lalai dari sholatnya, lalu tidak lalai lagi. Awalnya dia abai dengan hak-hak dan kewajiban dengan kewajibannya pada keluarga. Pas dia baca itu dia semakin menunaikan kewajibannya pada keluarga, anak dan istrinya. Kalau itu yang dilakukan dan itu adalah baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang dia lakukan. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, maka nasihat saya khusus pada diri saya sendiri, pada kita bersama, dan kepada yang bertanya serta siapa saja yang mendengar, mari sama-sama kita yakini bahwa semua yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan sesuatu yang membuat orang semakin durhaka kepada Allah, tapi tulislah sesuatu yang membuat orang semakin cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ada tambahan Ustaz? Nah. Pas. Baik. Pertanyaan selanjutnya barangkali ada dari ikhwah yang di studio. Fadal, naam.
Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah bertanya ke beberapa ustadz, kalau berzina, artinya lelaki dan pria, saya bertanya apakah menghapus amalan-amalannya? Jawaban mayoritas ustadz mengatakan tidak. Tetapi saya pernah dengar kajian, ada perbuatan dosa yang menghapus amalan-amalan. Namanya dosa bermaksiat dikala sendiri. Yang ingin saya tanyakan, bermaksiat dikala sendiri ini ada enggak contohnya? Seperti apa perbuatannya di zaman Nabi yang bisa kita kiaskan di saat ini? Karena kalau kita, bayangan saya, kalau sendiri kita mau ngapain? Kalau di rumah contohnya kan, kalau di rumah sendiri ya tidur kan gitu. Seperti apa yang dimaksud dosa dikala sendiri ini? Bermaksiat dikala sendiri ini? Karena sampai menghapus amalan gitu. Yang kedua Ustadz bertanya masalah nama, mengganti nama. Saya insya Allah tidak berapa bulan lagi anak akan lahir. Saya ingin mengasih nama anak, tetapi saya tidak mengerti arti namanya. Hanya saja saya ngasih nama anak itu karena kekaguman pada tokoh itu sendiri. Contohnya kalau perempuan insya Allah saya kasih nama anak nanti Nusaibah. Kenapa? Karena saya kagum dengan perjuangannya. Kalau perempuan Hamzah. Tapi arti nama saya tidak ngerti. Hanya saja saya ingin ngasih nama anak karena kekaguman pada tokoh. Apa hukumnya tuh Ustaz? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jazakallah khairan untuk pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan, Masya Allah. Yang pertama mengenai bermaksiat dikala sendiri ini. Sampel atau example-nya seperti apa contohnya. Kemudian yang kedua permasalahan memberikan nama anak. Ini kalau untuk kekaguman saja ini seperti apa? Apakah dibolehkan atau hukumnya seperti apa? Nah Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Pertanyaannya tadi, di antara amal ada yang menghapuskan kebaikan-kebaikan. Dan itu betul. Di antaranya adalah ghibah misalnya, atau suka mencaci dan mencela. Nanti pada hari kiamat akan atau hasad, disebut oleh Nabi wal haliqah, la aqul tahliqu sya'r lakin tahliqul amal. Hasad kepada orang lain juga membakar amal. Maka dosa-dosa ada yang membatalkan amal, atau dosa riya misalnya, atau syirik, itu menghapus semua amal, seperti orang beramal sama sekali. Dan diantaranya adalah yang seperti yang disebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi'a'malin aw bihasanatin amthali jibati hama. Pasti akan saya lihat, ketahui nanti pada hari kiamat, beberapa kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan yang menumpuk seperti gunung-gunung. Berarti kalau segunung amal, bayangkan kalau kita bawa harta segunung, jangan segunung, sekaki gunung jadilah. Subhanallah, sangat banyak. Dan itu seperti gunung Tihama. Gunung Tihama itu ada di Najd dan terkenal besar, baydha dan putih. Fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Lalu amalan itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, debu yang diterbangkan angin. Lalu Thauban bertanya, ya Rasulullah, jalliha lana alla nakuna minhum. Tolong jelaskan kepada kami siapa orang itu ya Rasulullah, orang-orang yang tadi amalan itu dijadikan seperti debu yang berterbangan, supaya kami tidak termasuk golongan mereka. Wa nahnu la na'lam, padahal kami tidak mengetahuinya. Qala ama innahum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian, berarti orang-orang Islam, orang-orang
Islam. Wa min jildatikum, dan orang yang sebangsa dengan kalian, satu kulit dengan kalian. Jadi bisa juga dari kalangan orang Arab dan non-Arab. Nah, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga malam hari mengambil bagian ibadah dengan mendirikan salat malam, salat di malam hari. Walakinnahum aqwamun idza khalu bi mahamrimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang bila bersendirian, ya, ketika ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, ketika dia sendiri dia melanggarnya. Nah, pertanyaan tadi, apa contoh-contoh amal yang kita sendiri yang kita langgar? Sangat banyak. Misalnya orang mencuri kadang sendiri ya. Ya, ketika rame-rame dia tidak mencuri, tapi kalau pas sendiri mencuri. Dan ada yang bukan hanya mencuri uang, mencuri benda, tapi mencuri hati orang. Ya, mungkin zahirnya di kalangan manusia dia orang baik, suka berinfak, suka bersedekah, suka bantu orang, bahkan mungkin juga ahlul ilmi. Tetapi mencuri hati istri orang kadang. Ada enggak? Iya, dengan kelakuan ini mencuri hati istri orang. Ini Ustaz Dayat yang paling paham nih menjelaskan ini. Ya, masalah keluarga. Sehingga lambat laun cinta istri orang, kalau tidak lebih kepadanya, mungkin menyamainya. Sehingga timbul problematika rumah tangga. Nah, bayangkan antum, sebuah rumah tangga kacau gara-gara amalan kita ini kan dosa yang tak ketahui orang lain. Hanya dia sendiri yang tahu. Jadi ketika sendiri, dia tidak ngajak orang, tidak akan ngajak kita dia. Ayo kita, enggak, dia sendiri dong. Dan atau dosa riya, ujub. Ujub kan orang tidak tahu tuh sih. Hanya kita yang tahu. Ketika antum sendiri tuh bayang deh, kampar mengaji ini kalau saya tidak hadir, tidak ada yang hadir di situ misalnya. Kalau saya tidak sokong dengan ini dan itu, tak jadi. Dan seterusnya. Dan kami juga sendiri. Ustadz-ustadz, syekh-syekh, ulama-ulama. Makanya Imam Ghazali bagi ulama itu ada ulama su'nya. Ulama buruk sih. Ketika sendiri, auzubillah. Auzubillah. Jadi tukang fitnah. Di depan misalnya baik-baik, cipika-cipiki. Tapi ketika dia bertemu dengan penguasa, dengan orang yang mengambil kebijakan, dia jadi pembisik yang busuk kadang. Ini kan termasuk yang diharamkan. Hasad. Ya, hasad itu hanya kita sendiri yang tahu. Makanya orang hasad itu rugi. Bahkan disebut oleh Nabi, tak berkumpul antara iman dan hasad dalam satu jasad. La yajtami'u imanun, la yajtami'u fi jasadin imanun wa hasad. Idza wujida ahaduhuma rufi'al akhar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam surat Bukhari, tidaklah berkumpul dalam suatu jiwa itu hasad dan iman. Bila hasad ada, iman pasti minggat atau minimal berkurang. Dan bila iman ada, hasad akan hilang. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, la yakhlu jasadun min hasad. Tak ada satupun jasad kecuali punya bibit hasad. Bedanya adalah amal karim fayukhfihi. Orang yang mulia akhlaknya tak nampak dalam tindakannya. Dia berusaha menekan dan menyembunyikannya. Wa ammal laim fayubdihi. Orang yang buruk, orang yang tercela, rendah akhlaknya, dia akan lihatkan dalam tindakannya, akan nampak. Akan nampak dalam tindakannya. Kalau antum ada yang hasad ke antum, nikah antum, nampak dia tidak mau hadir undangan. Misalnya sengaja, bukan karena tidak halangan. Atau antum dapat anak, mengucapkan selamat aja, doa, barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakata. Enggan dia. Bahkan
Ketika antum dapat jabatan, berusaha untuk menjatuhkan dan sebagainya. Ini hasad dari orang-orang yang laim. Ini orang laim. Ana pernah menulis ini di grup Ustaz. Di grup, subhanallah. Tujuan saya untuk saya sendiri, dan siapapun yang saya mendapatkan itu merasa berguna sekali bagi saya, supaya jangan ada dalam hati saya yang seperti itu. Subhanallah, ada yang langsung lab dari grup setelah itu, dan tak lama grup dihapus gara-gara itu. Saya tidak tahu apa terjemahnya gitu. Jadi grup itu hapus langsung setelah itu. Apakah karena menganggap bahwa ini ditujukan ke orang tertentu, atau karena lain sebagainya, saya tidak tahu. Yang jelas ini harus kita ingat terus, bahwa dalam tubuh kita ada bibitnya, dan bibit ini kalau dia tumbuh subur, hilang iman sama dengan tidak beramal. Makanya dia cukur amalan kita dan hapus. Wallahu ta'ala alam. Ini kan sendiri kita lakukan ini kan. Tidak ngajak, ayo kita hasad bersama kan, tidak ada. Sendiri-sendiri ini. Dan masih banyak lagi. Ya kalau untuk contoh zaman sekarang misalnya, bisa saja orang di saat sendiri bersama dia Masya Allah alim luar biasa. Di saat sendiri entah apa yang dilihatnya dan apa yang dilakukannya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Na'udzubillahi minasyaitani wal khuzlan. Barangkali ada penyempurnaan dari masyayikh. Baik, Fadil Ustaz untuk ditambah. Terima kasih jazakallahu khair atas apa yang disampaikan tadi. Sekira yang pertama cukup ya, dan yang kedua ada masalah nama ya. Ya, nama adalah salah satu tugas seorang tua, yang kewajiban yang harus ditunaikan ya, memberikan nama anak dengan nama yang baik. Itu hak anak mendapatkan nama baik itu. Ya, kita sebagai orang tua ya harus memberikan nama yang baik. Ya. Nah, di dalam Islam nama bukan hanya sekedar nama yang tanpa ada arti. Dalam bahasa orang, apalah arti sebuah nama. Tapi dalam konsep Islam tidak, nama itu adalah doa. Makanya kita dianjurkan memberi nama yang baik-baik. Ya. Terkait dengan kekurangan kita dari sisi ilmu barangkali, maka alhamdulillah hari ini sudah banyak tempat kita bertanya, dan ada buku-buku yang bisa kita merujuk kepadanya ya. Kisah-kisah para sahabat misalnya bisa kita ambilkan. Kan harapan kita dari nama itu kan ya, ada sebuah inspirasi kan, harapan besar kita muncul nanti, besar nanti anak kita di masanya ya, di saat dia hidup. Harapan kita, nilai-nilai yang ada pada nama itu kita harap hadir pada, tumbuh subur pada diri anak kita. Kalau dia laki-laki, silakan untuk memberi nama ya, siapa saja. Mungkin nama Nabi Muhammad SAW ya, Muhammad ya, bisa saja kita pakai. Atau sahabat-sahabatnya yang mulia. Atau siapa saja dari nama-nama pejuang Islam misalnya, atau dari nama-nama sahabiat ya, yang terkadang memang nama yaitu nama alam ya, tapi kan tidak ada maknanya. Ada yang punya arti secara spesifik itu ya, tapi ada memang tidak ada ya, dia adalah nama begitu. Oleh itu ya, agar tidak salah ya, cukup kita memakai gitu nama, katakanlah Umar atau katakan sahabat Nabi ya, Utsman atau Abu Bakar atau Ali dan seterusnya. Bisa kita pilih nama-nama itu. Dan memang kalau kita tidak tahu bahasa Arab, sebaiknya kalau ingin merangkai, tanya orang yang ahli bahasa Arab. Atau Dr. Dasman gitu kan, atau ambil dari nama guru kita Helmi ya, dan Halim ya, harap orangnya memang sesuai dengan namanya. Masyaallah. Oleh itu kaum muslimin, akhi fillah, jadi nama itu memiliki fungsi seperti yang saya sampaikan tadi. Nabi saja untuk jalan itu dirubah namanya ya. Di perang apa saya lupa itu dikasih nama marhab. Kalau marhab itu bagus kan artinya ya, maka Nabi lewat pilih jalan itu. Jadi Nabi itu hati-hati dia. Ini yang kita tiru ya, hati-hati. Sahabat dalam urusan pekerjaan ya, kisah, dalam sebuah kisah itu kan, dalam sahabat yang
ketika ada yang ingin memerah susu itu ya, ya dikasih, atau ketika sahabat itu bertanya, saya Rasulullah, maka ditanya salah satu namanya yang mengangkat tangan itu Harbun. Siapa nama kamu? Harbun. Tidak cocok kamu memerah susu. Harb itu kan berperang. Nah ini susu nanti bercakap aja, tidak ada masuk ke dalam ember kan. Nah artinya Nabi SAW memilih nama yang tepat begitu. Dan bahkan tidak jarang mengganti nama. Andai hari ini kita, ya dulu orang tua kita ngasih nama mungkin tanpa apa yang terkonang aja gitu kan, apa yang teringat saja, kasih nama. Bolehkah kita mengganti? Ya, silakan saja. Ya. Tapi kalau ingin ngurus dari awal ya mungkin berat mungkin ya. Panggilan maksudnya. Ya. Atau memakai kunyah ya silakan. Ya, ingin istiharkan nama ya, Abu Usama misalnya, sebenarnya boleh saja. Oh kalau beliau itu Abu Usama. Atau kita ingin pakai nama hijrah kita, atau nama panggilan kita, atau kunyah seterusnya. Silakan. Dan itu sangat babnya lapang dalam Islam ya, yang penting benar artinya gitu kan. Dan doa apa nama adalah doa. Dan itu harus kita harus paham. Kena semangat ingin kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Lahir anak buka Al-Qur'an itu kan. Nanti pas dibuka jahim pula terbuka kan, kesancak ke jahim mukanya kan. Nih, bertanyalah, Ustaz, saya kira nama ini gimana dalam Islam? Al-Qur'an begini gitu. Nah, jangan dipilih nama dengan yang baik dan bertanyalah kepada para guru kita, para masyayikh. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya, dan sepertinya memang ini akan berkelanjutan di episode yang lain diskusi kita ataupun program diktar kita ini, karena waktu yang membatasi. Kita sudah sampai di jam 10:10 Ustaz. Masya Allah. Mungkin ada kegiatan lain dari para asatiz kita atau para narasumber kita. Kita akan sambung di kesempatan Selasa pekan depan insya Allah. Jazakallah khairan untuk antum yang sudah bertanya di 081273335531 ataupun yang bertanya di studio. Dan kita akhiri diskusi atau diktat kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat.